Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa, marilah kita bersama-sama kita panjatkan puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya pada kita semua. Selanjutnya selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan yang terahmat yang dimuliakan sebagai pembawa rahmat alam semesta, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun umatnya dari jalan gelap menuju jalan yang terang benderang, yaitu jalan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan rahmatnya serta keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Dr. Haji Muklis Aliyuddin MAG sebagai dosen pembimbing, dan saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Remo Firdaus dengan NIM 12040202131 dari kelas KPI 4D UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan yang berbahagia, dalam video ini saya akan membahas mengenai Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara akal fikiran, perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina, yang berjarak ribuan kilometer dengan perjalanan yang kurang lebih 1230-an kalau nggak salah ya. Yaitu diangkatnya Nabi Muhammad di bumi, tepatnya di Masjidil Aqsa, ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha, hanya ditempuh dengan beberapa jam saja. Cepat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kalau dipikir-pikir secara logika sih itu tidak mungkin semua itu bisa terjadi. Namun kalau dipandang secara keimanan, mungkin saja itu bisa terjadi karena memandangnya dengan cahaya di dalam hati. Namun yang lebih penting lagi bagi kita selaku umat Nabi Muhammad adalah membenarkan dan mengimankan bahwa peristiwa Isra Mi'raj yang dialami Nabi Muhammad itu benar adanya dan sudah menjadi suatu kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan Isra Mi'raj dengan yang membawa Nabi dari Masjidil Aqsa menuju Mi'raj disebut dengan buraq. Bukan itu ya, buraq yang satu lagi. Buraq adalah sosok makhluk yang diciptakan oleh Allah dari An-Nur. Kalau bahasa Indonesianya sih ya, cahaya. Di setiap langit Rasulullah bertemu dengan nabi-nabi pendahulunya sebelum Nabi Muhammad, hingga sampai langit ketujuh bertemu dengan Nabi Musa alaihi wasallam. Nabi Muhammad dalam perjalanannya dilihatkan pemandangan surga dan neraka. Ketika itu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril. Jibril pun menjelaskan pertanyaan Rasulullah hingga sampailah Nabi Muhammad menuju ke akhirat. Bukan akhirat, astagfirullah, kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kemudian disebut Sidratul Muntaha. Rasulullah ketika menghadap Allah tanpa ditemani malaikat Jibril. Kenapa? Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mulia. Di sana Nabi Muhammad diperintahkan segera membawa amanah
dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad dan para umatnya, yaitu salat 50 waktu, maaf, dalam satu hari, satu malam. Nabi Muhammad diperintahkan kepada bukan Nabi Muhammad, Nabi Musa memerintahkan kepada Nabi Muhammad, lebih tepatnya, agar Allah meringankan lagi waktu sholatnya. Lalu Nabi Muhammad supaya jadi Nabi Musa teh menyuruh Nabi Muhammad agar meringankan sholat 5 waktu, bukan 5 waktu, sholat 50 waktu itu. Jadi biar sanggup melaksanakannya itu. Jadi dalam kisah ini digambarkan Nabi Muhammad mondar-mandir ke Allah untuk meminta keringanan sholat dalam satu hari, yang akhirnya sholat itu menjadi 5 waktu saja. Akhirnya Nabi pun pulang dan membawa perintah untuk melaksanakan 5 sholat 5 waktu sholat 5 waktu dalam satu hari, satu malam, yaitu yang sekarang dikenal sebagai sholat zuhur, asyar, maghrib, isya, dan subuh gitu. Muslimin muslimat yang berbahagia, salah satu hikmah Isra Miraj yang paling penting adalah tentang kewajiban sholat 5 waktu yang Allah perintahkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Jika salat didirikan dengan khusyuk dan benar, maka akan dapat mengantarkan kita kepada keteraturan, tertib, disiplin, istiqomah, dan menjalankan proses kehidupan sehari-hari. Maka dalam rangka menaikkan rasa semangat keagamaan masyarakat, jadi gimana ya? Jadi kita tuh kita tuh mengangkat semangat keagamaan pada masyarakat itu dengan cara sholat dan mengajarkan kepada anak-anak sejak dini. Kunci keberhasilan sholat terletak pada peran orang tua dalam mendidik dan membesarkan anak-anak dan anak-anak dengan melandaskan pendidikan agama Islam, begitu. Jadi orang tua itu memegang peranan yang sangat penting sekali bagi pendidikan dan pembentukan karakter pribadi anak-anak, terutama orang tua generasi milenial. Oleh karena itu, sebagai orang tua generasi milenial, dengan cara bagaimana? Jadi kita itu harus membina keagamaan anak, jadi sehingga anak itu kelak menjadi teguh pendirian dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat 5 waktu itu harus ditanamkan sejak usia dini atau belia. Karena untuk jadi karena pembinaan pada terutama generasi milenial, pembiasaan atau tarhif sejak dini akan terekam akan terekam. Jadi teh anak teh merekam jadi terekam dari
dari memori si otaknya gitu, dari otak si anaknya, karena salat itu adalah fondasi untuk mempersiapkan akhlakul karimah bagi anak, dan sekaligus mengenalkan Tuhan. Muslimin muslimat rahimakumullah, ciri yang menonjol dari generasi milenial adalah jadi penguasaan materi, penguasaan teknologi, maaf informasi dan juga medianya. Maka tugas utama generasi tua adalah bagaimana cara memberi ruang kesempatan pendidikan yang layak dan patut dan sesuai dengan kemajuan, tantangan, dan peluang zaman yang mereka hadapi. Maka dengan demikian yang dibutuhkan sekarang adalah dakwah dan pendidikan Islam yang senafas dengan sehubungan zaman, yang media utamanya adalah teknologi informasi dengan konten-konten yang dibutuhkan di kalangan manusia dan terutama dapat menjadi bekal bagi generasi milenial dalam menunaikan tanggung jawab mereka sebagai generasi pengganti yang siap memberi solusi terhadap berbagai problema hidup manusia. Untuk itu saya akan mengajak kaum muslimin muslimat untuk bersama-sama memantapkan pelaksanaan sholat sebagai hikmah dari Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Kualitas sholat perlu ditingkatkan sehingga setiap muslim merasakan sholat yang harus dipenuhi, bukan sebagai kewajiban yang harus ditunaikan. Ya, demikian yang jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang maaf, astagfirullahaladzim, kurang lebih saya minta maaf banget jika terdapat banyak banget salah baik tutur kata maupun perilaku. Terima kasih sedalam-dalamnya atas perhatiannya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di lain waktu.